Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang baru lulus angkatan 2021 dan para alumni yang akan berlaga di SIMA UI 2021 untuk mendapatkan satu tempat menjadi mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan jurusan yang Anda kehendaki. Kita lanjutkan pembahasan kita matematika IPA pada paket berikutnya, yaitu vektor. Ya. Nah, nomor SIMA UI 2020 ini sudah kita bahas di pembahasan SIMA UI 2020 matematika IPA part 1 nomor 2. Jadi tidak akan saya bahas ulang. Ya. Anda lihat yang ditanyakannya kan adalah U dan V membentuk sudut tumpul. Artinya Anda harus cari kosinus sudut antara dan UV itu harus negatif kalau Anda periksa satu. Kalau negatif berarti satu benar, tiga benar. Tapi kalau positif berarti sudutnya lancip, tiga salah. Kemudian nomor 2, V dan W ortogonal. Ortogonal itu artinya V dan W tegak lurus. Nah, untuk membuktikan tegak lurus itu V didotkan dengan W. Ya. V didotkan dengan W. Hasilnya harus 0. Betul A-nya sama dengan min 2? Kalau betul berarti nomor 2 benar, Anda harus periksa nomor 4. Tapi kalau salah dan nomor 1 benar, ya tinggal 1, 3. Ya. Tapi kalau ini salah, ini juga salah ya. 4 nggak usah diperiksa. Ya, nggak usah diperiksa. Tapi kalau 1 benar, 2 benar, ya 4 harus diperiksa karena ada pernyataan benar semua. U.V min 12. Ya tinggal Anda dotkan aja U dan V. Betul nggak min 12? Ya, silakan ditonton di pembahasan SIMA UI 2020 matematika IPA. Jadi kita hanya akan membahas 2 soal SIMA UI 2019 ya. Dan SIMA UI 2017 karena 2018 hampir mirip-mirip soalnya. Oke. Jadi 3 soal dengan yang tadi SIMA UI 2020. Silakan dipelajari sendiri ya. Diketahui vektor U 1,02, V min 120, W 311 dan X 6 min 15. Semua diketahui ini. Ya. Kalau X itu, jadi saya strip itu artinya vektor ya. Kalau nggak distrip, ini L nggak distrip, K ini berarti bilangan biasa. Cuma dinyatakan dalam bentuk huruf yang harus Anda cari. Maka Anda harus periksa 1 atau 3. Ya. Tapi untuk meriksa 1 dan 3, Anda harus ngitung K, L, dan M. Ya, K, L, dan M. Jadi, kalau gitu kita hitung dulu. Ya. Sebelum memeriksa, kita hitung dulu. Ya. Kita akan hitung dulu K, L, M. Dari yang diketahui, ini X. X-nya itu ini kan. Jadi, kalau kita masukkan X ini, saya salin lagi. X ini adalah 6 min 15. Harus sama dengan K kali U. U itu ini. 1, 0, 2 dalam bentuk vektor kolom aja biar gampang dilihat. Ditambah L kurung V min 120 ditambah M kali W 311. Oke. Ini artinya yang atas sama dengan yang atas, yang tengah sama dengan tengah, yang bawah sama dengan bawah. Jadi ini artinya, saya mulai dari sini aja ya. Ini artinya K kali 1 K, L kali min 1 min L, M kali 3 3M. Ini harus sama dengan 6. Sebut aja ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua, K kali 0, 0. L kali 2, 2L. M kali 1, M. Sama dengan min 1. Persamaan yang ketiga, K kali 2, 2K, 0 tambah M. Sama dengan 5. Nah, ini 3 persamaan ini ya. Oke, nanti kita akan pakai persamaan 1 aja, pakai substitusi aja ya. Yang kita substitusi K dan L kan. Yang kita substitusi adalah K dan L. M-nya biarkan karena M ada di 3 persamaan ini. Jadi yang disubstitusi K dengan L. Ya. Cuma di sini 2L. Sehingga persamaan 1 ini lebih 2L, persamaan ketiga juga 2K. Daripada ada pecahan, lebih baik persamaan 1 ini saya kalikan 2. Ya.
persamaan 1 dikalikan 2 ya, kalau mau substitusi nanti. Jadi ini saya kalikan 2 jadi 2K, 2L, 6M, 12. Nah, nanti tinggal substitusi 2K, 2L. Dari sini ya. Dari sini kita dapat berapa 2L? Min M min 1. Ya, min M min 1. Dari sini kita dapat 2K sama dengan 5 kurang M. Nah, sekarang kita substitusi sininya 2K ini. 5 kurang M min 2L itu ini. Min M min 1 plus 6M sama dengan 12. Nah, ya kan? Ini 5 dikurangi M, min kali min M plus M, min kali min 1 plus 1 plus 6M sama dengan 12. Min M coret dengan M. 6M sama dengan 6. Jadi M-nya 91. Oke, dapat. Ya. Baru kita masukkan ke persamaan 2. Ini 2L sama dengan min M min 1 ya. Min M min 1. M-nya 1. Jadi min 1 min 1. 2L. Jadi L-nya sama dengan, ya ini ya. M-nya 1 ya. Masukkan di sini 2L min M min 1. 2L min M min 1. Jadi 2L sama dengan min 1 min 1. Min 2, jadi L-nya min 1. Nah, satu lagi 2K. 2K sama dengan 5 dikurang M. Jadi 2K sama dengan 5 dikurang 1. 5 dikurangi 1 itu 4. 2. Nah, dapat. KLM-nya dapat. Ya, K-nya 2, L-nya min 1, M-nya 1. Persamaan 1 bisa saya periksa. Otomatis saya periksa ya. Periksa 1. Iya. K plus L plus M. Sama dengan, tadi kita dapat K-nya 2, L-nya min 1, M-nya 1. Jadi 2. Nah, benar. Jadi 1 benar. Otomatis 3 benar. Maka berikutnya kita harus periksa 2. Gitu. Kalau periksa 2 salah bisa kita jawab. Tapi kalau 2 benar, 4 harus kita periksa lagi. Periksa 2. Kosinus sudut antara U dan V berapa? U dan V. Anda sudah tahu kosinus itu rumusnya apa? U dot V, ya kan? U dot V, gitu ya. Per besar dari U, besar dari V, gitu ya. Jadi kalau Anda hitung berapa ini? U itu 102. Didotkan dengan V, min 120. Ya, dibagi besar dari U ya. Ini tinggal diakarkan kan kalau besar dari U. Ini berapa akar? 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, 0, 2 kuadrat. Gitu kan. Ini juga akar, kalau besar kan gampang. Min 1 kuadrat, ya 1 kuadrat juga. 2 kuadrat, 0. Begini ya. Betul nggak min 1/5? Ya tinggal dihitung aja. Kalau dot itu kan yang sejenis kali yang sejenis. Ini kalikan ini. Ini kalikan ini. Nanti ini kalikan ini. Nah, kan gitu. 1 kali min 1, min 1. 0, dikalikan berapa aja? 0. 2 kali 0, 0 juga. Nah, ini kalau Anda lihat akar 5. Ini akar 5, 5. Jadi min 1/5. Jelas 2 benar. Nah, min 1/5 kan? Ya kalau 2 benar berarti kita harus periksa 4. Iya kan? Periksa 4. Kalau 4 salah ya 1, 2, 3 A. Ya. Kalau 4 benar E. Ya. Ini jawabannya kalau nggak A, E aja kan gitu. Oke, periksa 4. Besar dari Y sama dengan besar dari U, tetapi Y berlawanan arah dengan U. Kalau Y berlawanan arah dengan U itu kan begini berarti.
Iya kan? Y sama dengan min U. Gitu ya. Kita lihat aja Y-nya yang mana Y-nya. Ini ya. Y-nya itu K plus L U. Kan begitu. Kalau dia berlawanan arah, ini harus min 1 kan? Ini harus min 1. Hitung aja K plus L. K-nya berapa tadi? 2 ya. K-nya itu 2. L-nya min 1 ya. Berapa tadi? Ini ya. L-nya min 1. Jadi 2 kurang 1. Ya. Dikalikan U. Maka kita dapat Y sama dengan U. Kalau Y sama dengan U ya identik ini. Ini sama besar dan searah. Ini artinya sama besar dan searah. Sama besar dan searah. Artinya vektornya itu juga. Jadi dengan demikian nomor 4 salah. Maka jawabannya adalah A. Ya, 1, 2, 3 benar. Ya, jawabannya A. Ya, sama besar dan searah. Kalau ini apa? Betul, sama besar betul. Tapi ini ada bilang berlawanan arah. Ini ada kata berlawanan arah. Kalau berlawanan arah itu harusnya seperti ini kan? Nah, seperti ini baru. Baru benar. Tapi kenyataannya dia Y sama dengan U. Jadi salah. Ya, itu nomor 1. Ya, mudah saja. Jadi, untuk soal nomor 2 ini, Anda tidak perlu menggambar. Asal tahu Anda tahu aja sifat kubus. Ya. Sifat kubus itu kan Anda sudah tahu kan? Kalau rusuknya A, panjang rusuknya A, terus nanti di sini ada dibilang diagonal bidang. Maka diagonal bidang itu, Anda sudah tahu yang terletak pada satu bidang, itu akan sama dengan A akar 2. Betul nggak? Ya, akan terletak A akar 2. Ini aja untuk ngecek ini aja. Ya, gitu. Yang lainnya nggak perlu digambar. Kalau gambar ngabisin waktu kan, tinggal dijawab aja, periksa 1 atau 3 kan gitu. Anda mau periksa yang mana? 1 atau 3 kan gitu. Yang mana yang gampang? Periksa 1 atau 3. Ya. Tentu di sini yang kita periksa lebih mudah 1 ya. Kita akan periksa 1. Nah, perhatikan di sini yang O itu 0,0. Nah, ini adalah titik acuan daripada vektor itu, O. Jadi kalau dia bilang harga mutlak OF, itu artinya besar ya. Dia kasih tanda 2 begini artinya panjang. Ya, makanya besarnya 4 kan. Ini artinya besar. Ya, Anda cari aja OF. OF. Vektor posisi kan. OF itu akan sama dengan vektor posisi dari F dikurangi vektor posisi dari O. Gitu ya. Vektor posisi dari F itu ini. 2, 2, 2, 2. Ini kan terhadap 0. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Dikurangi O 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ya udah sama aja dengan 2, 2, 2. Kan begini. OF ini. Gitu. Nah sekarang berapa panjangnya ini? Panjang OF. Kan tinggal pakai rumus kan. Akar. Kuadratin semua kan. 2, X-nya dikuadratin. Y-nya dikuadratkan. Z-nya dikuadratkan. Kan gini. Sama dengan akar berapa ini? 4 tambah 4, 8. Ini 4 tambah 4 ya. 8. 8 tambah 4, 12. Ya, nggak sama dengan 4. Kalau 4 itu kan akar 16. Jadi nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah, nomor 3 udah pasti salah. Nggak usah diperiksa lagi ya. Sehingga kita tinggal meriksa 1 lagi. Periksa 2 sekarang. Ya. Tidak perlu 4 diperiksa. Cukup periksa 2. Gitu. Kalau benar, maka jawabannya 24. 24 itu berapa ya? 1, 2, 3, 1, 3, 24. C. Kalau salah, berarti hanya 4 yang benar. Hanya 4 itu D. Nomor 4 nggak perlu diperiksa. Ini nggak perlu diperiksa. Ya, tinggal diperiksa nomor 2. OF merupakan diagonal bidang. Ya, diagonal bidang. Ini kan rusuknya 2 ya. Anda lihat nih, A 2,0,0 ya. A 2,0,0. Itu berarti rusuknya 2. Karena ini panjang A kan? Panjang A. 2. Berarti kalau diagonal bidang,
Ya, kalau dia diagonal bidang, maka harus 2 akar 2. Ya, harus 2 akar 2. Betul nggak? Ya, kita lihat aja. Nomor 2 itu apa? OF. OF ini. Ya, OF. Berapa tadi? OF itu panjangnya. Akar 12. Ya, akar 12 itu akar 4 kali 3. Kan gitu. Yaitu 2 akar 3. Nah, bukan diagonal bidang ini, tapi diagonal ruang. Ya, ini bukan diagonal bidang, tapi diagonal ruang. Anda kan sudah belajar. Diagonal ruang itu pasti A akar 3 kan? Kalau diagonal bidang A akar 2, maka diagonal ruang akan sama dengan A akar 3. Nah, ini A, 2 akar 3 ini. A akar 3 ini. Berarti dia diagonal ruang. Dengan demikian nomor 2 salah. Ya, karena dengan nomor 2 salah, maka jawabnya D. Ini. Ya, jadi sederhana aja vektor itu. Nggak perlu digambar ini. Kalau Anda gambar nanti seperti ini kan, lama ini. Anda gambar, wah seperti ini kan. Kemudian, oh ini diagonal ruang, bukan diagonal benda. Gitu kan. Terlalu menggambarnya itu nanti takutnya Anda bingung gambar-gambar ini ya. Ada yang bingung ini gambar 3 dimensi seperti ini bingung. Bingung untuk diterjemahkan seperti ini bingung kan? Oke. Jadi biasanya kalau kita menggambar itu begini ya. Ini O 0,00 ya toh. Sumbu X itu biasanya ini. Ya, sumbu Y-nya ini, sumbu Z-nya ini. Ya, jadi kalau kita putar kan berlawanan arah jarum jam kan? Nah, ya kan? X, Y, Z. Gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau Anda mau gambar titik A 2,00, berarti X-nya 2. Y-nya 0, berarti tetap di situ. Z-nya 0, tetap di situ. 2,2,0, tadi sudah 2 di sini ya. B ini, Y-nya 2, berarti Anda harus gambar ke kanan. Nah, ini B. Ya, dan seterusnya. Itu ya, tapi sekali lagi untuk belajar nggak apa-apa ya. Untuk belajar ini gimana ini 4 ini? Pasti benar. Ya nggak perlu juga digambar, tinggal Anda hitung. Ini kan vektor posisi. Dia bilang sinus sudut antara apa? OF. Ini hanya untuk belajar ya, ini hanya untuk belajar ya. Sekali lagi, ini hanya untuk belajar. Tidak perlu diperiksa. Kita udah dapat jawabannya. Sinus antara OF dan AG. Harus benar kan? Harus betul ya. Harus benar. Karena tidak ada jawaban yang salah semua. Nah, kita kan tidak tahu sinus, yang kita tahu kosinus. Ya kan? Kosinus tahu kita rumusnya. Ya kan? Kosinus itu rumusnya apa? Dot. Jadi OF dot AG, gitu kan ya, per panjang dari OF kali panjang dari AG. Kita cari vektornya satu-satu kan? OF sudah tahu ya. OF itu F. Ini, 2222. Ini 2222. 222. Dot. Nah, AG nggak ada. Oke, kita cari. Vektor posisi Anda sudah tahu kan? Kalau AG itu artinya yang terakhir G kurang A. Kan begitu ya. Vektor G kurang vektor A. Vektor G. Mana ini G? Ini. 022. 022. Dikurangi A. 200. 200. Hasilnya berapa? 0 dikurangi 2. Min 2. Ya kan? X dikurangi X. Y dikurangi Y. 2 dikurangi 0. 2. Z 2 dikurangi 0. 2. Nah ini. Ini adalah AG. Ya tinggal didotkan di sini. AG. Min 2, 2, 2. Min 2, 2, 2. Besarnya sama kelihatannya. Besarnya sama. Jadi tinggal dikuadratin aja. Sama ini. 2 dikuadratin 4. 2 dikuadratin 4. 2 dikuadratin 4. Ini juga sama. Nah, udah berarti ini kuadrat. Gitu aja. Terus perkalian dot Anda sudah tahu kan? Yang seletak dikalikan X dengan X. Y dengan Y. Z dengan Z. Gitu ya. 2 kali min 2 min 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Nah,
Ini 8, 12, 12 ini. Jadi ini hasilnya adalah sepertiga. Nah, itu tapi kosinus. Sebut aja kosinus theta. Kita ditanya sinus theta kan. Ya, sinus theta di sini kalau ada gambar sudutnya itu sudut di kuadran 1, nggak ada yang di kuadran 2. Jadi tinggal pakai dalil Pitagoras lah. Mau pakai segitiga boleh, mau pakai dalil Pitagoras juga boleh. Ini akar 1 dikurangi cos kuadrat theta. Ya, dalil Pitagoras. Jadi akar 1 dikurangi 1/9. Akar 8/9. Ah, benar. Pembilangnya nggak bisa keluar, akar 8. Akar 9-nya 3. Benar kan? Benar. Jadi sederhana aja, benar kan? Oke. Begitulah 2 soal vektor. Satu soal lagi, SIMA UI 2020, silakan ditonton di video tersendiri. Matematika SIMA UI, pembahasan matematika IPA SIMA UI tahun 2020. Sudah ada di dalam sana ya, khusus 2020. Ya, semoga dengan demikian Anda mengetahui kira-kira vektor itu yang akan keluar seperti apa. Ya, tidak akan jauh dari sini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti terus video dari kami. Selamat berjuang di SIMA UI. Saya yakin dengan kerja keras Anda akan diterima. Bersama saya, Martin Kanginan.